Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV Meraih Berkah Menuju Jannah. Suamiku bukan yang dulu lagi. Tema hari ini akan dilanjutkan oleh Uus ya. Insya Allah. Dengan tema berikutnya menyikapi puber kedua dengan iman. Nah tapi sebelum dilanjutkan tausiahnya Uus, ini ada pertanyaan dari jamaah yang seperti biasa masuk ke Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial. Ada dari @tarina_maulidina. Assalamualaikum Jalan Dakwah. Aku Tarina dari Denpasar. Mau curhat soal kebingungan aku dengan sikap kedua orang tuaku. Sekarang usiaku 22 tahun. Dan akhir-akhir ini aku dilarang sama mama bawa temen cewek ke rumah. Dianya cewek apa cowok? Tapi dia namanya Tarina. Cewek sih harusnya namanya ya. Iya. Sekarang usiaku 22 tahun. Dan akhir-akhir ini aku dilarang sama mama bawa temen cewek ke rumah. Dari nama, dari nadanya sih cewek kayaknya nih. Iya. Kita dengarkan cerita selanjutnya ya. Baik. Kita bisa tahu siapa dia, cowok atau cewek dari cerita berikutnya. Dilanjutkan. Karena mama bilang dia mau jaga papa dari puber kedua. Oke. Jadi sahabatnya yang cewek dilarang dibawa ke rumah sama mamahnya. Kenapa? Karena takut diserobot papahnya. Begitu. Karena papanya lagi puber bu. Nanti khawatirnya jadi ada film Mamahku adalah temanku. Iya, gitu. Temanku ibuku. Iya, temanku ibuku. Ternyata dia ayahnya menikah dengan temannya. Ya, jadi khawatir seperti itu ya. Nah, menurut mama, teman-teman cewekku itu cantik-cantik dan sedang matang-matangnya. Tuh, kan kalau lagi matang kan bisa langsung dimakan kan? Iya dong. Iya. Kalau busuk ada uletnya siapa yang mau makan? Nah, kalau jadi Kang Bedu bilang kalau ini udah busuk. Oh busuknya. Enggak. Jangan begitu Kang Bedu. Ini enggak busuk. Cuman kelamaan di beras. Diungkapnya kelamaan. Iya. Nah, sampai mana tadi Bu? Sampai beras ya. Jadi mama takut nanti papa ngelirik teman-teman aku. Ya, kan akhirnya aku jadi lebih sering jalan keluar rumah demi menemui teman-temanku yang cantik-cantik. Nah, sementara papa jadi sering ngomelin aku karena aku jarang di rumah. Papa malah nanya, kenapa kok teman-teman kamu gak pernah ke rumah lagi? Kata papanya, gitu kan. Nah, jadi gimana ya Ustadz ya untuk cara ngadepin mama dan papaku ini gitu kan. Mama gak boleh ngajak teman-teman aku ke rumah yang cewek. Papa nanya kemana teman-teman kamu kok gak pernah ke rumah lagi. Oke, serba salah ya. Pasti percaya dan ikutin siapa gitu loh Pak Ustadz. Silakan pertanyaan dari Tarina dijawab. Katari ya. Tarina. Katarina. Iya. Siap. Panggil Tari juga boleh. Siap. Katari. Jangan usah pakai Katari, Tarina. Tarina. Oke. Iya. Maulidina. Baik, Ibu. Bu. Dilema. Gimana ya cara ngadepin mama sama papa? Papa nanyain, kok temen kamu gak pernah main lagi? Sedangkan mama, awas ya. Kalau kamu bawa teman-teman kamu ke sini lagi. Mama gak suka, mama takut papa kamu kepincut. Gimana kita sebagai anak? Pertama, jadi anak memang harus jadi mediator. Harus ada di tengah-tengah. Pertama ke mamahnya dulu, sampaikan aja ke mamahnya. Ma, temen aku kan temen baik-baik. Aku ngajak mereka ke sini juga, mereka pakaiannya sopan-sopan. Nggak ada yang pakaiannya kurang bahan loh ma di sini. Teman-teman aku baik semuanya. Kalau saran aku sih, mama coba dipikirkan lagi, jangan terlalu seuzon sama papa. Aku yakin kok kalau papa itu seorang suami yang setia dan sayang sama istrinya. Buktinya sampai hari ini masih terus sama mama kan. Udah gitu kan mama cantik loh mah. Dibanding sama teman-teman aku, cantik kan mama kemana-mana itu mah. Diambil hati ibunya dulu. Yakinkan ke ibunya
kalau teman kita itu bukan teman yang selengean dan nggak bener. Insya Allah teman aku teman yang baik mah. Yang kedua ke ayahnya. Kan ayahnya nggak tahu apa-apa ya. Ayahnya nggak apa-ngapain tapi dicurigain. Kata istrinya kan, jangan sampai ini laki gua kepincut sama daun muda, jangan. Nah ayahnya nggak tahu, saya nggak salah apa-apa, saya mah seneng aja ada anak-anak pada main ke rumah. Maka sebagai seorang anak, sampaikan ke siapa? Ke ayahnya. Ayah mohon maaf, teman-teman aku udah jarang ke rumah lagi, mungkin mereka pada sibuk skripsian. Nanti kalau udah longgar, insya Allah aku ajak lagi ke sini. Oh gitu ya dek. Iya pak, ya udah ntar ajak lagi sini ya dek ya gitu. Sama yang ketiga, doakan untuk keutuhan ayah dan papahnya. Kok ayah dan papahnya? Ayah dan mamahnya. Bu. Nah ini untuk bapak-bapak yang ada di rumah, untuk saya, untuk Kang Bedu juga. Gimana cara menyikapi puber kedua? Sikapilah puber kedua dengan iman. Gimana caranya? Kita yakin, kita percaya yang namanya umur udah 40, udah 50, itu kan udah mulai sakit-sakitan ya. Nah itu teh tanda-tanda. Oh kita yakin, berarti umur saya sebentar lagi. Kalau yakin ke situ, kita nggak mungkin dengan sisa umur kita main-main. Ada cewek lewat, cewek. Malu bu. Ada nasihat dari ulama di kitab Nasaihul Ibad. Adzanbu minasyab qabih. Bikin dosa, berbuat dosa, tapi anak muda itu jelek. Wa minasyekh akbah. Tapi bikin dosa, aki-aki itu jauh lebih jelek. Anak muda bikin dosa, jelek apa enggak? Jelek, tapi lebih jelek lagi udah aki-aki bikin dosa. Makanya kalau kita yakin umur makin tua, ajal makin dekat, yakin saya mah akan mengisi masa pubernya dengan apa? Dengan ibadah, banyakin ibadah, banyak zikir, depan rumah duduk, walaupun banyak cewek lewat jangan disuitin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gitu. Karena tanda-tanda ajal udah deket itu, wadu'fu badanika, melemahnya badanmu, sakit-sakitan, asam urat, kolesterol, stroke, gula, itu tanda-tanda bahwa ajal kita sudah dekat. Gitu Kang Bedu. Oke baik. Jadi kalau anak kamu udah melakukan dosa itu jelek. Anak muda bikin dosa jelek. Jelek. Tapi kalau aki-aki bikin dosa lebih jelek lagi. Apalagi aki-akinya jelek. Udah jelek, kelakuannya jelek. Tapi betul. Kayak suara pintu ditutup bu ya. Kayak suara pintu ditutup jelek. Gelak itu. Oh gelak bukan jelek. Gelak gitu ya. itu. Gelak gitu ya. Oke baik. Siap. Ibu-ibu boleh tepuk tangan dong untuk Uus ya. Baik. Sekarang siapa mau bertanya? Selanjutnya. Ibu nanya ya silakan. Oh yang ini dulu sebelah sini bu ya. Ini dulu bu ya. Ini dulu oke. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hajah Sulasmi dari Majelis Talim Al Barokah Kalimati Cengkareng Jakarta Barat. Cengkareng. Mau Silakan. nanya Pak Ustadz. Mangga Bu Haji. Curhat sedikit. Jurat. Ya. Curhat. Oh saya dengar jurat. Curhat. Suami saya itu kerjanya di luar kota. Kota apa bu? Terus pulangnya 2 bulan sekali Pak Ustadz. LDR. LDR. Tinggalnya dia di mes. Mm-mm. Orangnya suami saya itu tipenya orang yang cuek Pak Ustadz. Terus kalau masalah pakaian itu kalau nggak saya yang beliin jarang dia beli sendiri. Suatu saat waktu video call saya kok bajunya dia baju baru. Oke. Bukan baju yang dibeliin ibu bukan? Bukan. Wah. Makanya saya agak tanda tanya. Tanda tanya. Terus dia itu berkumis kayak Bang Dudu.
Kalau di rumah kan nggak mau dia itu dicukur bersih gitu, Bersih. nggak mau karena katanya kalau dicukur bersih mengurangi kegantengannya. Gitu. Oke, jadi kelelakiannya nggak ada Iya. gitu ya. Kalau kumis ada ganteng. Iya. Tahu-tahu di pas video call itu bersih, ininya dicukur bersih gitu. Heeh. Terus apa itu rambutnya klemis gitu. Saya mulai kok ada yang lain. Oke, udah mulai curiga-curiga ya. Tapi saya nggak nanya. Saya bertanya sama teman kerjanya. Heeh. Nah, tahu jawabannya, katanya suami saya itu sekarang kalau pulang kerja sering keluar, ditanya katanya mau keluar aja nemuin temen gitu. Sampai itu keluar pulang-pulang itu ceria banget gitu loh kata temennya itu. Ceria, Senyum-senyum sendiri begitu ya? senyum, ya begitu. Terus dengar juga kata temennya itu katanya tanda-tanda puber kedua gitu suami saya itu. Nah saya itu mau bertanya pada Pak Ustadz, saya sebagai istri itu bagaimana cara menghadapi suami yang sedang puber kedua? Oke. Dan kedua, doa apa yang saya panjatkan biar suami saya itu lebih baik lagi? Sekian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghadapi suami ibu yang puber kedua ya? Ini suami, Suami, ini ibu. Ibu. Gimana cara menghadapinya Bu? Silakan, itu adalah tips singkat. Itu cara menghadapinya. Dan Tip panjangnya. tips panjangnya adalah Kita akan lanjutkan. Bu. Bu. LDR itu memang banyak kecurigaan. Sebagai seorang istri tetap harus mengedepankan husnudzon. Berprasangka baik, jangan berprasangka buruk. Saya yakin suami ibu itu suami yang setia. Kenapa? Karena tadi berkumis. Iya, kalau berkumis berarti dari golongan lele, bukan dari golongan buaya. Ya. Jadi insya Allah setia suami ibu. Khawatirnya memang beneran lagi ada sesuatu, tapi sesuatunya yang membahagiakan. Yang tadi ada kumisnya dia cukur, yang tidak kelimis kemudian dia kelimisin, bajunya baru, barangkali ada rekan kerjanya yang ngajak bisnis dan harus bertemu dengan klien. Kan nggak mungkin ketemu sama klien rambut awut-awutan, rumis ke sini kan. Baju itu gak begini, kan nggak mungkin. Dia harus tampil bagus. Kenapa dia senyum-senyum pulang ke mesnya? Berarti goal projectnya sukses. Habis meeting pulang. berkah. Itu husnudzonnya. Tapi ibu sebagai seorang istri memang harus ada kewaspadaan juga. Tetap husnudzon tapi tetap harus waspada. Tapi jangan nuduh. Gimana caranya? Ibu coba kasih perhatian kecil buat suaminya. Entah itu SMS, entah itu WA, atau ibu ngasih sesuatu ke suaminya. Misal dari kata-kata dulu, kasih perhatian kecil. Biar suaminya di sana nggak tergoda, nggak terpincut sama yang lain. Ibu bilang ke suami ibu, kan LDR kan 2 bulan. Ibu bilang, kalau ibu mau bilang kangen malu, bilang dengan kata-kata aja. Sayang, kalau rindu mengenal waktu, kenapa datang sewaktu-waktu? Kalau rindu mengenal jarak, kenapa tidak juga beranjak? Tidak sayang, rindu tidak mengenal jarak dan waktu, rindu hanya mengenal kamu. Bye, edong. 1,
Suami seneng digituin. Lagi jarak jauh digombalin sama istri. Seneng Bu. Terus apa lagi? Perhatian kecil. Suami ibu kesukaannya makanan apa? Misal kesukaannya duren montong. Ya ibu paketin ke sana tulisan. Dari istri tercinta Ceiis. Untuk suamiku tersayang Mang Udin. Duren montong. Dimakan ya sayang, jangan lupa ketika sambil makan kamu ingetin aku. Kalau aku yang ngasih ke kamu. Seneng gak suami digituin? Ketika ibu takut suaminya ada di luaran sana. Takut dia terpincut. Hati-hati hindarin marah-marah. Kita lagi jauh, lagi capek kerja, istri marah-marah, makin capek kita. Ya udah kalau lu begitu sekalian gua nyari di sini. Nah, itu yang hati-hati. Makanya berikan perhatian-perhatian kecil. Sayang, jangan lupa makan. Sayang, udah minum vitaminnya belum? Sayang, video call yuk sama anak kita. Anak kita kangen sama kamu. Aku juga deng, sayang kangen juga sama kamu. Gitu Ibu ya. Sama jurus pamungkas yang terakhir, doakan. Doanya apa Ustadz? Allahumma. Ayo ikutin Bu, ikutin Bu. Ayo ikutin. Allahumma ba'id baina zauji wa baina ma'asika kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Apa artinya? Ya Allah, jauhkanlah suamiku dan perbuatan maksiat seperti menjauhkannya engkau antara timur dan barat. Minta sama siapa? Sama Allah. Yang pegang hati suami siapa? Allah. Makanya mintanya sama siapa? Sama Allah. Makanya ibu, selain ibu doa, juga ibu sholat tahajud. Baru di ujungnya doa yang tadi. Atau mau tambahin misalkan, ya Allah kalau suamiku terbaik untukku ya Allah, simpan dia di sisiku ya Allah. Tapi kalau suamiku tidak baik untukku ya Allah, simpan dia di sisimu, masukkan dia ke surgamu malam ini juga ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ibu, tepuk tangan dulu untuk Ustadz Cep. Dan pertanyaan tadi dari Ibu Lasmi. Ibu Lasmi. Ibu Lasmi tadi ya namanya. Ibu Lasmi ya. Oke, Ibu Lasmi. Baik, setelah Ibu Lasmi, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Ibu Lasmi. Ibu Lasyu. Me and you. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz atas waktunya. Sama-sama Ibu. Saya Ibu Sulis dari Majelis Taklim Al Barokah, Kalimati, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Ini pertanyaan ini pesan dari teman saya Pak Ustadz. Ceritanya teman saya ini sebut saja Bu Ana gitu ya Pak Ustadz ya. Bu Ana. Iya Bu Ana ceritanya gitu. Tapi bukan nama sebenarnya Pak Ustadz. Siap, ya. disamarkan. Iya. Bu Ana ini korban perjodohan dari orang tuanya gitu. Tapi Bu Ana menerima dengan lapang Pak Ustadz dijodohin sama calon suaminya ini kan gitu. Kalau misalkan belum nikah kan nggak tahu ya Pak Ustadz istilahnya sifat-sifatnya gitu ya. Nah setelah menikah kan ketahuan banget nih Pak Ustadz apa namanya sifatnya gitu ya. Ternyata suami Bu Ana itu orangnya genit banget Pak Ustadz katanya. Iya jadi kadang-kadang kalau misalkan ada perempuan atau ngeliat cewek-cewek gitu suka apa bercandanya keterlaluan gitu. Contohnya? Contohnya kadang-kadang gini, kalau misalnya bercanda suka nyolek-nyolek gitu kan bukan makromnya. Bang Bedu ya. Ih gitu. Ya kan enggak ini ya Pak Ustadz ya gitu ya, ceritanya bagus, iya kan enggak betul. bagus. Nah di usia 50 tahun gitu ya. Puncaknya itu Pak Ustadz kan dia mengalami suami Bu Ana ini mengalami puber kedua ceritanya gitu ya. Malah sikapnya kayaknya arogan apalagi kalau ngelihat cewek-cewek sekarang atau anak-anak baru gede gitu matanya gatel gitu katanya. Gatel matanya ya.
jelalatan gitu. Orang jalan berdua sama istrinya aja suka ngelirik gitu, apalagi jalan sendiri kan gitu. Tidak ya, mampu menjaga ceritanya. pandangannya Pokoknya, sebagai seorang laki-laki lah ya. Nggak awam lagi lah pokoknya untuk Iya. tetangga-tetangga, menurut tetangganya kalau untuk suami Bu Ana ini. Nah, ceritanya pas di suatu saat gitu loh Pak Ustadz, suami Bu Ana ini membujuk nih ceritanya sama suaminya. Pak ayo Pak ngikut kajian nih di masjid, majelis taklim masjid katanya kan gitu. Nah ceritanya berangkat nih Pak Ustadz. Tapi kan di situ kan banyak ibu-ibu kan gitu ya. Bukannya dengerin kajian Pak Ustadz di situ, malah ngobrol, malah bercanda gitu di situ. Sama ibu-ibu? Iya gitu. Nah karena Bu Ana ini juga kenal banget sama ibu-ibu, terus katanya pas pulangnya nih Pak Ustadz, pulangnya itu malah jadi omongan gitu. Oke. Karena tahulah sikapnya seperti apa kan gitu. Terus pertanyaannya begini Pak Ustadz, gimana cara menghadapi gitu loh supaya Bu Ana itu lebih sabar menghadapi suaminya kan gitu ya. Kalau misalkan dia bertahan sakit hati terus karena sikapnya, tapi kalau misalkan dilanjutkan istilahnya karena sulit, karena apa? Ya Udah genit. sama-sama, Genit udah ya. tua ya, nggak mungkin juga untuk cerai, kan nggak mungkin ya karena anak-anak juga udah dewasa kan Oke. gitu. Mohon maaf Pak Ustadz masukannya untuk Bu Siap. Ana. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti kita dengarkan jawaban dari Us. Setelah di Us ya. Oke, jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan dengarkan jawaban dari Ustadz Icep untuk pertanyaan dari Ibu Sumiati. Oh, Ibu Sulis. Ya baik. Setelah ini tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah menuju jannah.